Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul, bertatap muka dan menghadiri acara yang mulia pada hari ini. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita panjatkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang melahirnya saja membuat heboh malaikat Allah Subhanahu wa taala, membuat guncang alam semesta. Jika bukan karenanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan alam semesta ini. Hadirin, saya berdiri di sini bermaksud akan membawakan ceramah dengan materi moderasi agama di lingkungan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan dirimu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling taat di antaranya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi melihat." Ayat tersebut dapat dihubungkan dengan realitas bangsa Indonesia yang sebagian besar dibedakan atas agama, suku, bangsa, dan ras. Tentu ini merupakan atau memungkinkan terjadinya perpecahan di antara kedua belah pihak. Sementara itu, moderasi adalah tindakan pengurangan kekerasan dan ancaman keekstriman. Namun masih banyak ditemui kekerasan yang mengatasnamakan agama dan kelompok-kelompok tertentu hingga terjadinya sebuah konflik di antara kedua belah masyarakat melalui pemahaman yang berseberangan antara sebuah kelompok dengan kelompok lainnya, di mana satu kelompok merasa lebih unggul dibandingkan dengan kelompok lainnya, dan dibalas dengan ucapan kesombongan lainnya di antara kedua belah kaum. Sebagai contoh, di dalam masyarakat kita sering dibedakan aturan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama, seperti pelaksanaan sholat Jumat, tahlil, doa kunut, dan sebagainya. Tentu dalam hal ini melibatkan banyak para jemaah, dan tak sedikit jemaah yang saling berselisih pendapat hingga akhirnya saling terjadi perpecahan dan bahkan mencapai tindak kekerasan. Tak jarang pula masyarakat yang berselisih paham dengan satu kelompok dengan kelompok lainnya akan melaksanakan atau melakukan kekerasan verbal maupun non-verbal, hingga pada akhirnya terjadilah pertempuran, tawuran, hingga turunnya korban jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara, dan damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih itu, dan bertakwalah kepada Allah dan tetaplah berada di jalan Allah." Jika menilik dari peristiwa sebelumnya, banyak faktor yang menyebabkan perpecahan di antara kedua kelompok. Satu, masih eratnya sikap saling curiga-mencurigai antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang kedua, belum mengakarnya sifat toleransi di antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Yang ketiga, lemahnya peraturan pemerintah dalam menanggapi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Tentu perselisihan ini harus dihilangkan dengan banyak cara. Di antaranya, satu, meningkatkan rasa toleransi dan solidaritas antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Yang kedua, menghilangkan sikap saling curiga-mencurigai antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. 3.
bersikap tegas dalam kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat tertentu. Dengan hidup damai, lingkungan masyarakat akan tentram, aman, damai tanpa adanya sebuah perpecahan. Abi Musa radhiyallahu anha bersabda, sesungguhnya dia mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak dikatakan orang beriman di antara kamu sekalian sehingga kalian saling mengasihi atau menyayangi. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kita semuanya kaum sahabat atau komunitas sahabat sudah saling mengasihi. Sudah sewajarnya kita hidup saling toleransi, menghargai, menghormati, dan saling mengasihi antara satu kelompok dan satu masyarakat sebagai saudara seiman dan sekeyakinan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.